Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue in the last subchapter. Okay, sekarang kalian bisa open your book page 144. Ini adalah bahasan chapter subchapter terakhir ya. Nah, the title is Why do sounds have different pitch? Wah, kenapa pitch-nya bisa berbeda ya gitu. Kenapa pitch-nya itu bisa berbeda? Oke, sebelum kita mempelajari apa itu perbedaan pitches itu adalah pitch sendiri. Pitch sendiri itu adalah skala frekuensi dari bunyi ya. Skala frekuensi bunyi. Nah, diukur itu rendah dan tinggi. Pitch itu ada dua macam, ada rendah dan tinggi ya. Frekuensinya, pitch itu adalah frekuensinya rendah atau tinggi. Nah, Miss nggak kepikiran. Oke, gini, kalau suara namanya gelombang bunyi itu bisa kamu bayangkan ya, gelombang bunyi kalau yang high pitch itu berarti dia sering gelombangnya. Nah, kalau yang low pitch itu dia jarang. Nah, ini Miss Rati contohin. Kalau yang low pitch itu gelombang bunyinya jarang. Kalau digambarkan ya dengan skala frekuensi. Nah, ini kalau yang frekuensinya tinggi, dia lebih sering munculnya. Kalau yang frekuensinya rendah, dia lebih jarang. Kalau ini lebih tinggi. Berarti kalau yang ini adalah low pitch, kalau yang ini adalah high pitch. Oke? Nah, seperti itu. Sekarang gimana kita bisa mengetahui gimana ceritanya bisa berbeda? Nah, perbedaan skala frekuensi itu dari pitch-nya itu tergantung kepada bagaimana cara kita membuat benda itu bergetar. Nah, sekarang kita langsung implementasikan pada instrumen musik ya. Instrumen musik yang sering kalian temui, jadi lebih familiar. Nah, di sini kamu bisa lihat halaman 147. Nah, how can pitch be changed in musical instrument? Gimana ya pitch di alat musik itu bisa berubah-ubah, bisa berubah, nah, tergantung. Ada alat musik itu ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang ditekan, ya kan? Nah, lalu ada lagi yang dipetik seperti gitar, something like that, and then banyak lagi. Nah, sekarang yang pertama adalah keyboard instrument in page 147. Nah, setiap every single music instrument itu produce different kind of pitch. Okay, every music instrument ya, every single music instrument itu produce different type of pitch. Ada yang low, ada yang high ya. Kalau yang keyboard instrument itu kan kita harus menekan si keyboardnya, the keys of the piano gitu kan, press the keys of the piano itself. Nah, sehingga menimbulkan suara dan menghasilkan pitch, frekuensinya rendah atau tinggi kayak gitu. Lalu ada lagi string instrument. Nah, kalau string instrument it means string adalah senar berarti alat musiknya adalah gitar ya kan. Kalau misalnya pakai senar berarti alat musiknya adalah gitar. Nah, alat musik gitar ini menghasilkan pitch yang berbeda juga gitu, karena dia punya 6 senar rata-rata. Kalau gitar itu ya punya 6 senarnya, have the 6 strings. Nah, jadi dia menimbulkan suara frekuensi yang berbeda-beda. Ada yang biasanya tinggi, ada yang juga rendah begitu. Lalu
Tapi yang menimbulkan suara itu apanya? Kayunya, gagangnya, atau senar ya? Tentu senar ya, karena termasuk ke string instrument. Kalau piano itu berarti masuknya ke keyboard instrument. Lalu kalau now wind instrument, berarti instrumen alat musiknya itu dengan cara di blowing atau ditiup. Ada recorder, terus ada lagi suling, ada flute, ya kan? Lalu ada percussion instrument. Nah, percussion instrument it means we can hitting it gitu, ya kan? Kita bisa memukulnya dengan cara memukul, mengoperasikan alat musik itu gitu, menggunakan alat musik itu untuk menggunakan alat musik itu dengan cara dipukul gitu. Cymbals, gendang, drum, kayak gitu, something like that. Nah, dari situ kita sudah ada nih kesimpulannya bahwa apa? Kalau misal high pitch ya, tadi high atau low, cuma ada dua macam pitch itu, frekuensi. Skala frekuensi yang tadi sudah bisa digambarkan walaupun jelek. Nah, itu ada dua macam, ada yang low dan ada yang high. Kalau yang low itu ditimbulkan dari getaran yang pelan ya, berarti jadi slowly vibration. Oke, jadi the main pointnya adalah the high pitch itu atau frekuensi yang tinggi itu dipengaruhi oleh getaran yang cepat ya. High pitch itu dipengaruhi oleh getaran yang cepat. Nah, kalau low pitch itu dipengaruhi oleh getaran yang lembut, yang pelan, slowly ya. Kalau misal berarti slowly vibration itu untuk yang low pitch. Kalau quickly vibration itu untuk yang high pitch. Oke, bisa dimengerti? Nah, pokoknya intinya itu, a high pitch sounds is made when a thing or material vibrates quickly. Oke, di halaman berapa ya adanya? Nah, di halaman 144 dan 145. Di atas gambar burung dan tikus, di situ ada a high pitch sounds is made when a things or material vibrates quickly. Nah, itu ketika adanya pitch yang tinggi itu terbentuk karena tercipta ketika suatu benda atau material atau bahan yang bergetar cepat ya. Jadi ketika pitch-nya tinggi berarti getarannya cepat. Tapi kalau pitch-nya rendah berarti getarannya pelan. Ya, seperti di halaman 145. A low pitch sounds is made when a thing or material vibrates slowly. Nah, itu intinya kalau yang vibrate slowly berarti dia low pitch. Kalau vibrate quickly berarti dia high pitch. Seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Gampang banget ya kan? Kalian pasti bisa. Berarti pembahasan yang tadi sudah cukup jelas. Boleh diulang-ulang lagi, dicatat di buku paket nggak apa-apa, diartikan, ditulis kecil-kecil, catatan kecil tidak masalah. Boleh pakai pulpen berwarna, boleh banget, nggak apa-apa, yang penting kalian belajar. Minggu depan kita akan mengerjakan game quiz yang materinya berasal dari apa yang sudah bisa dijelaskan minggu kemarin dan minggu sekarang. Seperti itu ya anak-anakku. Kalian harus tetap semangat untuk belajar di rumah supaya lebih giat lagi, supaya lebih pintar, ya kan? Nah, jadi nanti pahalanya berlipat-lipat sebelum kita akan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat, belajarnya rajin, ngajinya rajin, jangan lupa hafalannya di rumah, oke? Semangat, salam kangen dari Bapak Ibu Guru buat kalian semua di rumah. Semoga kalian sehat selalu, mama papa sehat selalu,
semua keluarga sehat selalu, dilindungi sama Allah dari segala penyakit dan mara bahaya. Ya, ada salam dari Pak Yusuf, katanya salam kangen untuk kalian semua. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, student. Thank you.